Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama, René Descartes. René Descartes lahir di Touraine, Prancis. Ia merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarkannya ke matematika, yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan tahun 1637. Yang kedua, Sir Isaac Newton. Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1643. Dalam bidang matematika, Sir Isaac Newton bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Second pada tahun 1646. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral, sama halnya dengan lambang-lambang baku dy per dx dan f untuk turunan dan integral. Yang keempat, Carl Weierstrass. Banyak nama matematikawan yang terkait deret tak terhingga, namun salah memakai deret dalam karya mereka. Ini karena semua matematikawan yang lebih dini gagal untuk membedakan secara cermat antara deret konvergen dan divergen, sampai akhirnya Carl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Selanjutnya, Maria Gaetana Agnesi. Maria dilahirkan dalam keluarga Italia yang kaya dan terpelajar. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. Selanjutnya, Josiah Willard Gibbs. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale. Gibbs lebih terkenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika di dalam ilmu kimia. Tetapi tempatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya yang bernama A. B. Wilson dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vektor Analisis. Selanjutnya, Georg Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard Riemann hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Ia meninggal karena penyakit TBC. Walaupun karya matematikanya tidak sebanyak Euler atau Cauchy, namun karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari topologi, juga dalam geometri, memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral. Selanjutnya, Leonhard Euler. Euler lahir pada tanggal 15 April tahun 1707 di Basel, Switzerland. Pada tahun 1723, Euler menerima gelar Master of Philosophy dengan disertasi yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Euler dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan silogisme pada tahun 1768. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden yaitu konstanta matematika E sebagai bilangan dasar logaritma asli.
Selanjutnya, Johann Bernoulli. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik balik, panjang kurva-kurva, dan letak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Guillaume F.A. de l'Hôpital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Selanjutnya, Augustin Louis Cauchy. Cauchy lahir di Paris dan didik di École Polytechnique. Selama karirnya, ia menjabat sebagai mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya, Gauss, Abel, dan Bolzano, mengadakan ketelitian buku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Sekian, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.